Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Aditya S, Stambuk F 551 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi geografis. Oke, baik teman-teman, sebelum jauh kita masuk ke pembahasan mengenai sistem informasi geografis, saya akan menampilkan terlebih dahulu bagaimana tampilan peta klasik pada abad ke-16 Masehi. Jadi bisa kita lihat teman-teman, tampilan peta pada abad ke-16 Masehi seperti ini. Yang dimana bisa kita bayangkan bahwa pada saat itu bagaimana manusia menggambarkan sebuah peta ini. Tentu kita harus berjalan jauh mengeksplorasi sudut-sudut bagian dunia atau wilayah agar bisa ketahui. Kemudian kita gambarkan secara manual atau kita tuliskan secara manual. Kemudian kita bandingkan dengan peta pada zaman modern atau zaman sekarang. Yang mana bisa kita lihat perbandingannya sangat jauh sekali. Jadi di sini apakah kita masih perlu mengeksplorasi sudut-sudut bagian wilayah atau bagian dunia? Jadi di sini tidak perlu. Karena pada saat di era modern sekarang kita cukup menggunakan data satelit yang mana nantinya dikelola menggunakan sistem komputer sehingga menghasilkan data-data untuk menampilkan peta seperti berikut. Jadi itulah perbandingannya di mana sangat bisa dikatakan sangat berpengaruh ini sistem informasi geografis. Baik, sekarang mari kita masuk di pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama ada sistem, yang dimana sistem ini adalah kumpulan dari sejumlah komponen yang saling terkait dan memiliki fungsi satu sama lain. Kemudian informasi. Informasi adalah data yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu. Dan ada kata geografis, yang mana geografis adalah segala sesuatu tentang fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Jadi berdasarkan pengertian dari 3 kata tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Ya, di sini saya memperlihatkan kepada teman-teman gambaran mengenai SIG ini. Di sini saya akan menampilkan gambar ojek online. Jadi mungkin ojek online ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, atau bahkan sudah banyak beberapa dari teman-teman menggunakan fitur atau aplikasi ojek online ini untuk kegiatan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana sebuah ojek online ini mengetahui keberadaan dan tempat atau tujuan dari teman-teman? Ya, jadi pada ojek online ini digunakan sebuah peta, yang mana peta tersebut berkaitan dengan sistem informasi geografis. Jadi dengan menggunakan ojek online ini, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya, kita bisa mengetahui di mana keberadaan teman-teman dan di mana teman-teman mau diantar. Oke, komponen sistem informasi geografis. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu hardware. Hardware ini berupa komputer atau PC, mouse, printer, digiter, plotter, dan scanner. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang berupa modul-modul program seperti ArcInfo, ArcView, dan MapInfo. Kemudian ada data dan informasi geografis, yang berupa data spasial atau peta, foto udara, citra satelit, dan data atribut seperti penduduk, data pertambangan, atau data industri. Dan yang keempat ada manajemen atau yang berupa sumber daya manusia,
yang mempunyai keahlian dalam mengelola sistem informasi geografis tersebut. Karena ini adalah salah satu juga faktor penting yang keempat, karena walaupun sebagaimana canggihnya suatu sistem yang dibuat, namun apabila tidak ada yang ahli dalam menjalankannya, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna. Ya, baik, sekarang kita masuk di analisis data sistem informasi geografis. Di sini analisis data SIG ada 5. Yang pertama yaitu klasifikasi. Yang mana di sini menggambarkan bagaimana kita mengelompokkan data keuangan atau data spasial sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada overlay. Overlay di sini adalah proses menggabungkan dua data atau lebih, atau dikenal dengan istilah tumpang susun. Di sini bisa kita lihat bagaimana di sini ada 4 lapisan yang kemudian nanti akan digabungkan. Kemudian ada buffering. Di sini buffering adalah membuat kawasan penyangga dari sebuah fenomena, baik itu titik, garis, atau area. Yang keempat ada networking. Networking adalah analisis berupa jaringan. Biasanya networking ini dimanfaatkan daerah atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan garis seperti jalan, sungai, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada permodelan 3 dimensi. Di sini yang dimaksud permodelan 3 dimensi yaitu di mana kita membuat animasi 3 dimensi dari fenomena yang ada di permukaan. Bisa kita lihat gambar pada contoh berikut ini. Di sini kita lihat terdapat beberapa warna. Hijau yang berarti di situ pepohonan, kemudian biru yang merupakan cekungan, di situ adalah danau. Tahapan kerja SIG di sini ada 3. Yang pertama yaitu input, kemudian proses, kemudian output. Ya, yang pertama input atau masukan. Dalam kerja SIG mula-mula dibutuhkan data awal atau database yang dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Kemudian data yang dimasukkan bisa berupa data tabel, peta, pengukuran lapangan, foto, udara, atau citra. Ya, lanjut di proses. Proses dalam sistem informasi geografis dapat berfungsi untuk memanggil dan menganalisis data yang tersimpan di dalam komputer. Secara umum ada 2 macam analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis data spasial dan analisis data atribut. Kemudian ada output atau keluaran. Hasil dari proses pengerjaan SIG ada berbagai macam. Ada yang dalam bentuk hard copy, yaitu tabel, peta, dan laporan. Kemudian ada juga yang dalam bentuk soft copy, yang berupa informasi digital. Kemudian beberapa contoh aplikasi sistem informasi geografis di berbagai bidang. Bisa kita lihat sangat banyak penerapan sistem informasi geografis di beberapa bidang. Di sini salah satunya mungkin di bidang militer. Saya ambil contoh. Kebanyakan di bidang militer itu digunakan sebagai strategi perang, di mana menggunakan sistem informasi geografis kita bisa melihat tempat-tempat atau tempat-tempat lawan berada, wilayah-wilayah yang akan kita datangi, dan bagaimana kita nantinya menyusun sebuah strategi dalam situasi perang. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan saran. Ada 4 software sistem informasi geografis yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Yaitu yang pertama ada Quantum GIS atau QGIS. Ya, yang mana Quantum GIS ini memiliki fitur yang banyak.
bisa membuat otomatis pembuatan peta, pemrosesan data spasial, serta menghasilkan bentuk pemetaan yang bagus. Kemudian QGIS juga dilengkapi plugins yang tak kalah cantik dari ArcGIS yang dikembangkan oleh komunitas dari QGIS. Dukungan komunitas pada QGIS bisa dilihat di QGIS Tech Exchange. Kemudian yang kedua ada GiViGIS. Bisa kita lihat tampilannya, aplikasinya seperti ini. GiViGIS ini memiliki kelebihan dari QGIS dalam hal 3D, 3 dimensi. Keunggulannya visualisasi 3 dimensinya membuatnya memiliki nilai lebih dari software GIS lainnya. Kemudian ada Whitebox GIT. Whitebox GIT ini sudah ada sejak tahun 2009 dengan tools analisis geospasialnya. Juga tersedia tools untuk aplikasi hydrogeopronik yang berkaitan dengan morfologi air. Dengan lebih dari 410 tools yang tersedia seperti sleep, converse, analisis, manajemen, buffering, dan ekstraksi informasi geo. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai sistem informasi geografis yang telah saya jelaskan. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton atau menyaksikan. Apabila ada kekurangan atau yang tidak dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.